Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengarkan. Saudara dipersilakan duduk, baik yang ada di Bethlehem maupun di rumah. Dan lewat kesempatan ini saya ucapkan kepada saudara sekalian, selamat petang. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, akan senantiasa memenuhi kita sekalian di masa seperti apapun. Dia adalah Allah yang memberkati kita. Dan juga saya ucapkan selamat kita merayakan hari kematian Yesus. Dan Yesus menginginkan supaya setiap orang yang percaya terus mengingat peristiwa ini. Melalui perjamuan Tuhan yang juga kita akan lakukan sebentar. Bahkan saudara pun di rumah akan melakukannya bersama-sama. Kita diingatkan akan karyanya yang luar biasa. Nah, untuk itu sebelum kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Allah tentang 7 ucapan Yesus di atas kayu salib. Saya berharap dalam waktu yang sangat pendek ketujuhnya ini bisa kita bahas. Tapi kalau tidak, sampai di mana bahasan kita akan berhenti, lalu kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam memperingati kematian Yesus, di mana Dia mati untuk menyelamatkan kita, saya sekali lagi ingin membahas 7 ucapan Yesus di atas kayu salib. Sebab saya yakin ucapan-ucapan yang Yesus ucapkan di atas kayu salib itu memiliki arti yang luar biasa bagi siapapun, terutama bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, tidak ada satu kitab dalam artian keempat Injil yang secara khusus Injil tersebut menjelaskan ketujuh-tujuhnya dari ucapan Yesus secara berturut-turut. Tetapi kita bisa lihat itu dari berbagai Injil, dalam artian baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Masing-masing menjelaskan ucapan Yesus sehingga kalau kita rangkum kesemuanya, itu adalah 7 ucapan Yesus di atas kayu salib. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan-ucapan itu tentu ada urutannya, nggak mungkin diucapkan sekaligus. Dan ucapan pertama yang Yesus ucapkan adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dan ucapan yang pertama ini dicatat oleh seorang tabib yang bernama Lukas, tepatnya dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-23. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa buka Alkitab, kalau toh tidak saya sudah menyediakan ayatnya di layar monitor yang saudara hadapi. Yesus berkata begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak alasan dan motivasi yang ada di dalam hati orang-orang yang membenci Yesus, yang ingin agar Yesus segera dihukum mati dengan cara disalibkan. Misalnya para imam,
tua-tua Yahudi, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Mereka memaksa Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Kenapa? Sebab mereka menolak Yesus karena Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dan orang-orang yang membenci Yesus ini menuduh Yesus telah menghujat Allah dan melanggar hukum Taurat. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya para penyembah Allah, pencinta Allah, seperti para imam tua-tua Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi. Sedangkan Pilatus menyalibkan Yesus karena keterpaksaan. Kenapa? Sebab sebagai seorang pemimpin yang mengerti hukum, khususnya hukum Romawi, berdasarkan hukum Romawi, tidak ada dasar, tidak ada alasan bagi Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Tetapi Pilatus karena takut untuk membebaskan Yesus, maka Pilatus tidak berani membebaskannya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi akan menuduh Pilatus sebagai musuh kaisar, dan mereka mengancam Pilatus untuk mengadukan Pilatus kepada kaisar apabila Pilatus tidak menyalibkan Yesus. Itu sebabnya kita tahu dari firman Allah, dengan terpaksa dia memvonis Yesus dengan vonis hukuman mati dengan cara disalib. Tetapi saudara tahu, sesudah dia menjatuhkan vonis, lalu dia mencuci tangannya sebagai tanda bahwa dia tidak turut bersalah dengan disalibkannya Yesus. Tetapi sekarang kita perhatikan, sebenarnya kita bisa banyak mengangkat tokoh-tokoh yang lain. Tetapi apapun alasan mereka, apakah itu karena kebencian, karena iri hati, karena kelicikan, karena kejahatan, atau karena keterpaksaan seperti Pilatus, tetapi semua yang mereka lakukan membuat mereka menyalibkan Yesus. Dan oleh karena Yesus mati di kayu salib, perhatikan Bapak Ibu Saudara, maka sekarang telah tersedia bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya buat orang Kristen, yaitu saudara dan saya, tapi buat seluruh umat manusia dan semua orang berdosa di muka bumi ini. Telah tersedia jalan pengampunan atau jalan keselamatan. Semua bisa bilang amin. Itu sebabnya mari kita perhatikan ucapan yang kedua. Ucapan yang kedua yang Yesus ucapkan di atas kayu salib adalah, hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Itu dicatat di dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Perhatikan apa yang Yesus katakan dengan lengkap di ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Kepada siapa Yesus ucapkan ucapan ini? Kepada siapa? Tentu kita sudah mengerti. Kepada salah satu penyamun, salah satu penjahat yang disalib bersama-sama Yesus. Yaitu seorang, kalau dalam istilah bahasa Inggris, the vilest sinner. Artinya orang yang melakukan dosa yang paling
jahat, saudara. Kepada orang seperti ini, Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun dia seorang pendosa yang begitu berat, begitu jahat, tetapi ketika penjahat itu percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, artinya penyelamat, pelepas yang dijanjikan, pada detik-detik menjelang kematiannya, seorang the vilest sinner, seorang pendosa paling jahat yang sudah ada di bibir neraka itu, haleluya, oleh kematian Yesus, ia dipindahkan dari maut ke Taman Firdaus bersama-sama dengan Yesus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena kematian Yesus di atas kayu salib. Sebenarnya saya ingin berbicara banyak, tapi saya kepingin saudara menyelesaikan ke-7 poin ini. Sekarang kita pindah saja untuk mempelajari ucapan Yesus yang ketiga. Ucapan Yesus yang ketiga adalah, Ibu, inilah anakmu. Kita bisa baca ucapan Yesus yang ketiga ini di dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-26 dan ayat 27. Walaupun Bapak Ibu sudah bisa membacanya di layar monitor, tapi saya ingin membacanya. Dikatakan ketika Yesus melihat ibunya, siapa namanya? Maria. Dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Murid yang dikasihinya tidak lain adalah Yohanes yang berdiri di samping Maria. Berkatalah Yesus kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu, yang tidak lain adalah murid yang Yesus kasihi, yang bernama Yohanes itu, menerima Maria di dalam rumahnya sebagai bagian dari keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia dilahirkan dan dibesarkan secara jasmani oleh Maria, yaitu ibu Yesus. Dan sebelum Yesus mati di kayu salib sebagai anak, Yesus memperhatikan masa depan Maria. Yesus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Maria selama dia hidup di muka bumi ini. Maka Yesus titipkan Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihi. Nah, permasalahannya seringkali kita bertanya, kenapa Yesus titipkan kepada Maria? Maksud saya, mengapa Yesus titipkan Maria, maksudnya ibunya, kepada Yohanes? Apakah Maria nggak punya anak dari hasil pernikahan dengan Yusuf? Sama sekali tidak, punya anak. Tetapi kenapa dititipkannya kepada Yohanes, bukan kepada, katakanlah, saudara-saudara sedaging dengan Yesus, tetapi lain ibu tentunya, lain bapak maksud saya.
Kalau kita pelajari di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, kemungkinan pada saat itu Yusuf, suami Maria, sudah meninggal. Hal ini bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 7 ayat 3 sampai 4. Nanti kita bisa baca di lain kesempatan ya. Kalau saudara di rumah sesudah ibadah ini, saudara bisa baca. Di mana anak-anak dari pernikahan Maria dan Yusuf pada saat itu belum percaya kepada Yesus. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara membaca mulai dari ayat 1 sampai habis perikop ini, yaitu tentang ibadah yang disebut sebagai perayaan Pondok Daun. Mereka mengejek Yesus begitu rupa karena mereka belum percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saudara bisa lengkapi itu dengan membaca ayat yang kelima. Selanjutnya, kalau kita melihat lebih jauh di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 7 bagian B, dikatakan, dan sejak saat itu murid itu, yaitu Yohanes, menerima dia, maksudnya menerima Maria di dalam rumahnya. Dengan lain kata, pesan yang Yesus sampaikan kepada muridnya yang bernama Yohanes itu langsung dia praktekkan hari itu juga tanpa menunda-nunda waktu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidakkah ini merupakan sesuatu yang luar biasa? Oleh kematian Yesus di atas kayu salib, kita yang tadinya tidak saling kenal, kita yang bukan saudara-saudara sedaging, bahkan mungkin tidak ada hubungan famili sedikit pun, tetapi sekarang kita menjadi satu keluarga GPDI Mahanaim bagi jemaat Mahanaim. Bagi saudara yang mengikuti dan bukan dari jemaat GPDI Mahanaim, saudara dan kami pun tetap adalah bersaudara di dalam Yesus. Kita satu keluarga di dalam Yesus. Tetapi perhatikan, apakah kita bisa mengekspresikan seperti yang diekspresikan oleh Yohanes ketika mendapat pesan dari Yesus? Ibu, inilah anakmu. Maksudnya, jadikanlah Yohanes seperti anakmu sendiri. Lalu dia berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Artinya, jadikan dia seperti ibu kandungmu sendiri. Dan hari itu Yohanes mempraktekannya. Ini karakteristik anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mereka bukan hanya pendengar di gereja, tetapi mereka pelaku firman Allah. Kita tahu karena pandemi corona, banyak sekali saudara seiman kita yang kehilangan mata pencaharian. Dan dalam sehari-harinya, mereka tidak tahu mau makan apa. Sebagaimana Yesus titipkan Maria kepada Yohanes. Saudara-saudara seiman dengan kita, yang kita tahu saudara, yang membutuhkan uluran tangan, itu adalah orang-orang yang secara tidak langsung Yesus titipkan kepada kita untuk kita perhatikan. Saya harap kalau di gereja semua bilang amin ini. Inilah pesan Paskah. Inilah pesan karya kematian Yesus di atas kayu salib. Kita memiliki passion, kita memiliki hati ketika melihat saudara kita membutuhkan uluran tangan. Kita lakukan pesan Yesus.
Mereka adalah saudara seiman kita yang kita kasihi, yang harus kita perhatikan. Seberapa banyak yang kita bisa lakukan itu karena Yesus. Kita bersyukur di GPDI Mahanaim ada diakonia, dan saya bersyukur jemaat GPDI Mahanaim tahu melakukan itu sehingga kita lakukan. Tapi kita nggak tahu kan pandemik ini berapa lama. Itu sebabnya saudara jangan berhenti, teruslah lakukan pesan Yesus yang begitu mulia ini. Mari kita sekarang lihat ucapan Yesus yang keempat. Dan ucapan Yesus yang keempat adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Kita bisa lihat ucapan Yesus selengkapnya di dalam Injil Matius 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Mungkin lebih keras dari suara saya walaupun sudah pakai mic. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus berseru seperti itu? Kenapa saudara? Sebab pada saat Yesus menderita di kayu salib, pada saat itu, seluruh dosa umat manusia yang ada di muka bumi, itu semuanya ditimpakan kepada Yesus. Karena dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa, bukan dosa Yosminandar saja. Bukan hanya dosa rekan-rekan pelayan Tuhan yang ada di Beth Eden. Bukan hanya dosa-dosa saudara yang sedang menyaksikan siaran ini dan turut beribadah bersama kami. Tetapi dosa yang Yesus tanggung adalah dosa seisi umat manusia yang ada di dunia itu. Itu sebabnya Bapa yang kudus di sorga dan Bapa yang mulia itu tidak bisa beramah tamahan dengan dosa. Sebab itu, pada saat Yesus menanggung dosa kita, Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Bapa tidak mau melihat Yesus. Itu karena dosa saudara dan saya. Dia tidak lagi mau memandang Yesus pada saat itu. Dia palingkan wajahnya dari Yesus, sehingga pada puncak penderitaan Yesus yang begitu luar biasa, Yesus ungkapkan perasaannya yang begitu berat dan menyakitkan itu karena dia menanggung dosa yang dia tidak lakukan, dosa semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Maka dari sini kita akan mengerti, bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita bersyukur. Tetapi di sisi lain saudara, betapa mengerikan dan menakutkan bagi mereka yang dibuang ke dalam neraka karena menolak Yesus. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena Allah bukan hanya memalingkan wajahnya kepada mereka yang ada di dalam neraka, tetapi mereka akan menjadi orang yang terbuang dan dipisahkan dengan Allah untuk selama-lamanya.
Dipisahkan, bukan hanya Allah dari sorga nggak akan melihat orang-orang yang ada di neraka, tetapi dipisahkan untuk selama-lamanya. Tetapi dengar baik-baik, bagi orang yang percaya kepada Yesus, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Bahkan kita akan diperhatikan oleh Bapa yang baik, seperti Yesus tidak membiarkan Maria. Demikian perhatiannya akan ditujukan sepenuhnya kepada anak-anaknya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Yesus, walaupun corona mewabah begitu rupa, kita takut ada sepasang mata yang terus memperhatikan kita. Matanya ditujukan bagi kita. Dia memperhatikan, dia melihat kita begitu rupa. Dan mari sekarang kita melangkah ke ucapan Yesus yang kelima. Ucapan yang kelima yang Yesus ucapkan adalah, aku haus. Aku haus. Coba kita lihat dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-28. Kita lihat ayatnya dengan lengkap. Sampai pada akhirnya Yesus berkata, aku haus. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Semua katakan, aku haus. Ayat ini adalah salah satu ayat dari penggenapan nubuatan mesianik yang telah dicatat di dalam perjanjian lama, tepatnya di dalam kitab Mazmur 69 ayat 21. Lihat kalimatnya. Dikatakan begini, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus kehausan dalam keadaan tergantung di atas kayu salib, Yesus berkata, aku haus. Lalu tentara Romawi memberi Yesus anggur asam, yaitu minuman yang memang biasa disediakan bagi para terhukum saat proses penyaliban. Ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Romawi. Itu sebabnya tanpa mereka sulit-sulit, mereka langsung memberi Yesus anggur asam itu karena memang sudah disediakan. Ini merupakan sebuah proses yang biasa dilakukan ketika orang-orang Romawi menyalibkan para terhukum. Saya lengkapi apa yang saya sudah katakan tadi di ucapan sebelumnya. Ketika Yesus menjadi manusia, kita tahu kan dia adalah Allah, tetapi ketika Yesus jadi manusia, Yesus jadi manusia 100%. Bukan separuh Allah, separuh manusia. Dia jadi manusia 100%, tetapi tetap dia adalah Allah. Sehingga Yesus merasa lapar karena kalau tidak makan, dia juga haus. Kalau tidak minum, dia tertidur. Kalau dia capek, itu sebabnya dia pernah tertidur di perahu, saudara. Seperti pada manusia umumnya, demikian Yesus. Karena dia manusia 100%. Perhatikan ini. Sejak Yesus ditangkap di Getsemani,
kemudian diadili, lalu divonis hukuman salib, sehingga dia harus memikul salib ke Golgota. Dari pukul, katakanlah dini hari ya, kemudian sampai pukul 9 di mana dia dipakukan di atas kayu salib, tidak ada setetes air yang Yesus minum untuk membasahi tenggorokannya, sehingga Yesus merasa begitu haus. Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ucapan Yesus yang kelima ini bukan hanya haus secara lahiriah. Betul, sebagai manusia 100% dia haus. Tetapi saudara, ini bukan hanya sekedar haus secara jasmani, tapi dia mengalami rasa haus secara ilahi yang ada di dalam diri Yesus yang adalah Tuhan. Kenapa? Sebab kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 5, sebaiknya kalau nanti di rumah saudara bisa baca satu perikop. Tetapi di ayat 1 dan 2 saya juga tidak menuliskannya, saudara, karena saya takut kehilangan banyak waktu begitu. Allah mengumpamakan bangsa Israel itu sebagai benih anggur yang terbaik. Sebab benihnya siapa? Orang yang istimewa adalah Abraham. Itu sebabnya diumpamakan seperti benih anggur yang terbaik. Nah, Allah sendirilah yang memilih bangsa Israel melalui benih yang terbaik ini dengan harapan apa? Supaya Israel menghasilkan buah anggur yang manis. Artinya hidup bangsa Israel itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita sudah sama mengerti, bukan? Yang dihasilkan Israel seperti ayat ini katakan, bukan anggur yang manis, tetapi anggur yang asam. Anggur yang asam. Dan dari abad ke abad, bangsa Israel terus mengeluarkan, menghasilkan, tidak seperti yang Yesus inginkan. Terus melahirkan, terus memproduk anggur yang asam. Allah kecewa kepada bangsa Israel karena Israel tidak melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya Allah pilih bangsa yang baru, yaitu Israel rohani. Siapa Israel rohani? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan siapa yang memilihnya? Yang memilihnya adalah Yesus sendiri lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga sekarang setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari latar belakang bangsa apapun, suku apapun, bahasa yang digunakan bahasa apapun, di mata Allah kalau dia sudah percaya kepada Yesus dan mengalami kelahiran baru, dia adalah Israel secara rohani. Itu sebabnya Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, saudara lihat, saya hanya angkat bagian pertama dari ayat 9 ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen harus bangga. Saya bangga jadi orang Kristen. Itu sebabnya saya nggak akan mau tinggalkan Yesus, apalagi sampai melepas Yesus. Nah, melalui peringatan kematian Yesus,
Bahkan kalau kita membahas ucapan Yesus yang kelima ini, kita diingatkan bahwa kita harus menghasilkan buah anggur yang manis. Bukan secara harafiah ya Bapak Ibu, besok sesudah dengar khotbah ini lalu cari benih anggur, tanam anggur, lalu hasil buahnya dikasih ke pastori, ke gereja. Bukan itu. Tetapi Yesus inginkan dari hidup kita keluar hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang manis bagaikan buah anggur yang manis. Itu sebabnya lewat karya kematian Yesus ini yang kita peringati, kita semua diingatkan bahwa kita harus menghasilkan buah anggur yang manis. Artinya apa? Kita harus jadi anak-anak kesayangannya Yesus, yang menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, bagaimana cara melakukannya supaya saya jadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan? Perhatikan Bapak Ibu, kalau saya mengangkat ayat ini, maka ayat ini bagi jemaat GPDI Mahanaim bukan sesuatu yang baru. Mungkin jemaat semua sudah hafal urut-urutannya. Yaitu di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, di mana kita harus mempraktekkan hal ini. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya benar-benar kita seperti Yohanes yang memiliki kasih di dalam dirinya, sehingga ketika Yesus berkata, inilah ibumu, ketika Yohanes diingatkan, diperintahkan untuk menjadikan Maria sebagai ibunya, langsung kasih itu dia praktekkan. Dia rawat ibunya Yesus, yaitu Maria, sejak di kayu salib sampai kepada Maria dipanggil oleh Tuhan. Kasih, kebaikan itu dibuktikan. Untuk jemaat Mahanaim, saya harap tidak bosan. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ini harus dipraktekkan. Kita Kristen omong doang kalau cuma mengaku diri beriman, jadi orang beriman, tapi nggak melakukan nilai-nilai kekristenan yang harus ada di dalam diri kita sebagai wujud orang yang menghasilkan anggur yang manis. Coba kita lihat gambar yang sudah sangat akrab dengan kita. Nah, udah hafal kan jemaat Mahanaim? Katanya setelah iman ditambahkan apa? Kebajikan, sesudah kebajikan kita tambahkan pengetahuan, sesudah pengetahuan penguasaan diri, habis penguasaan diri jadi anak Tuhan yang tekun, lalu sesudah tekun jadi anak Tuhan yang saleh, yang melakukan nilai-nilai kebenaran itu dilihat tidak dilihat orang, kapanpun dimanapun dia lakukan dengan tekun. Sampai kemudian kasih filia, kasih terhadap saudara seiman, dan puncaknya adalah kasih agape, kasih ilahi. Nah, Yesus posisinya di sini. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, kita disebut sebagai orang beriman. Salah besar kalau ada ajaran yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat, yang penting beriman kepada Yesus, nanti endingnya kita akan masuk surga. Tapi kalau kita tidak buktikan iman kita dengan perbuatan, Yakobus katakan apa? Mati. Kristen yang mati.
Kita adalah Kristen yang hidup karena dihidupkan oleh Yesus. Itu sebabnya sampai tahap mana kekristenan kita dalam kita mempraktekkan firman Allah. Coba tampilkan. Adakah kebajikan kita lakukan? Oke, kalau kita belum bisa lakukan kepada semua orang, minimal kepada saudara seiman. Lalu kita menjadi anak Tuhan yang betul-betul mengerti firman Allah. Karena inilah tujuan dari kita ke gereja. Mendengar firman Allah supaya kita mengerti dan kita nggak digoncangkan oleh berbagai angin pengajaran di akhir zamanannya. Bukan hanya badai corona, saudara, secara rohani ada badai pengajaran yang wow, kalau tidak hati-hati kita bisa ambruk kekristenan kita. Jadi orang Kristen yang punya pengendalian diri. Jadi anak Tuhan yang tekun. Rupanya dia nggak mau bergerak, saudara. Jadi di rumah jemaat nonton, kok diem aja katanya. Jadi anak Tuhan yang saleh. Kalau kita belum sampai agape, minimal inilah saudara. Kasih pilihan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta bukti. Itu Kristen sejati. Apalagi kalau bisa sampai seperti Yesus. Memiliki kasih agape. Bayangkan kepada orang yang menyalibkan dia. Kepada orang yang menyalibkan Yesus. Yesus berkata, ampuni mereka. Ini orang Kristen. Nah, kita nggak usah berlama-lama ya di sini. Oke, kita lanjut. Setelah Yesus berkata, aku haus, ucapan Yesus selanjutnya, yaitu ucapan Yesus yang ke-6. Apa? Sudah selesai. Itu bisa saudara lihat di dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ucapan sudah selesai yang Yesus ucapkan di sini bukan berarti usaha Yesus, kekuatan Yesus, kemampuan Yesus sudah habis sampai disalib lalu dia tidak berdaya apa-apa. Sebab ada yang menerjemahkan begitu. Tentu bukan anak Tuhan. Bapak, aku nggak kuat lagi. Ya sudah selesai sampai di sini aja kemampuanku. Bukan itu sama sekali artinya, saudara. Perhatikan baik-baik, ucapan ini adalah ucapan yang sangat menentukan dan luar biasa dahsyatnya. Kenapa? Kenapa? Sebab, perhatikan, sepenuhnya kalimat ini saya katakan kepada saudara. Oleh kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus telah selesai membuka jalan raya keselamatan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang paling jahat seperti penyamun di sebelah Yesus pun
bisa menerima keselamatan karena dia memilih percaya kepada Yesus. Selesai sudah jalan raya keselamatan melalui sengsara dan pengalaman yang begitu berat yang Yesus harus alami. Mati di kayu salib, tersiksa begitu rupa. Kita bersyukur oleh kematian Yesus, jalan raya menuju sorga sudah terbuka buat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi saya harus katakan ini, sebaliknya, bila ada orang menolak atau tidak mau percaya kepada Yesus, artinya tidak mau berjalan di jalan raya keselamatan yang Yesus telah sediakan itu, ia akan mendengar suara yang sama. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia menulisnya dengan istilah sudah terlaksana. Nah, apa yang dimaksud telah terlaksana? Saya ajak saudara memperhatikan dari sisa waktu yang sangat pendek ini. Wahyu 16 ayat yang ke-17. Perhatikan. Dan malaikat ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Perhatikan, hal ini, ucapan ini diucapkan saudara setelah cawan murka yang ketujuh dicurahkan. Ini memberi pengertian kepada kita. Pada waktu Yesus datang kedua kali, orang-orang yang menolak pengorbanan Yesus di atas kayu salib akan dibinasakan. Sehingga tidak ada seorang pun yang luput dan tersisa. Akan dibinasakan Yesus semuanya secara tuntas. Dilaksanakan hukuman itu oleh Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan sudah terlaksana yang diucapkan pada waktu penghukuman kepada dunia ini, artinya sudah selesai. Tidak lain adalah tujuannya berbeda dengan yang diucapkan Yesus saat Yesus mati di kayu salib. Ucapan sudah terlaksana atau sudah selesai di sini adalah ucapan karena telah purnanya, telah selesainya, telah tuntasnya pelaksanaan hukuman bagi orang yang tidak mau percaya atau menolak karya atau pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tetapi bagi mereka yang menerima, ketika Yesus mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai, artinya sudah terbuka jalan keselamatan. Tapi bagi yang menolak, maka mereka akan dituntaskan dengan kematian sampai binasa di dalam neraka untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saya menghimbau jemaat GPDI Mahanaim, bahkan juga jemaat-jemaat yang lain, apapun yang terjadi tetap kuat di dalam Yesus, tetap beriman kepada Yesus dan kepada saudara-saudara yang belum percaya kepada Yesus. Dengan kasih saya menghimbau, ambil keputusan. Kalau bisa malam ini juga, sebab belum tentu saudara bisa hidup besok. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara ada di jalan keselamatan itu, dan ending hidup saudara selamat kekal bersama Yesus dalam kerajaan sorga. Saya bersyukur saya bisa tuntaskan dengan ucapan yang ketujuh. Ucapan yang terakhir. Yesus berkata,
Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu ditulis di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya atau mati. Saudara, inilah momentum yang sangat menentukan bagi nasib umat manusia di muka bumi. Kenapa? Karena pada saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, pada saat itu resmi sah genap bahwa satu-satunya jalan bagi manusia untuk bisa masuk ke dalam sorga hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi seperti kalau jalan raya itu sudah terbangun, lalu digunting pita, itulah kira-kira ucapan yang Yesus ucapkan di ucapan yang terakhir, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sebab itu perhatikan, setelah Yesus mengucapkan ucapan yang ketujuh ini, dalam Injil Matius pasal 27 ayat 51, dikatakan di sana, "Dan lihatlah," apa? "Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah." Saudara yang belajar tabernakel pasti tahu. Ini bahasa tipologi, bahasa analogi, bahasa gambaran. Tirai pemisah antara manusia dengan Allah, yaitu dosa, sudah dikoyakan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Gambarannya, gak ada seorang pun bisa masuk ke ruang Maha Kudus kecuali imam, dan itu pun dilakukan hanya 1 tahun 1 kali. Tetapi oleh kematian Yesus, tirai itu dikoyakan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa masuk ke dalam ruang kudus Allah, yaitu sorga yang kekal. Inilah Paskah yang sesungguhnya. Saya berharap saudara pegang baik-baik 7 ucapan Yesus ini, pelajari dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita.